Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Devista Wisyandora dengan nomor induk mahasiswa 19040415151 dari program studi farmasi Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kromatografi gas. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu dong definisi dari kromatografi gas itu apa. Jadi, kromatografi gas digunakan untuk memisahkan campuran yang komponen-komponennya dapat menguap pada suhu percobaan dan tidak terurai, atau sebelum suhu 400 derajat Celcius dengan menggunakan gas sebagai fase gerak. Kromatografi gas juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama, ada kromatografi gas cair atau sering disebut KGC. KGC menggunakan fase diam berupa cairan dan mekanisme sorpsinya adalah partisi. GC juga dikembangkan pada tahun 1952 dan dipakai secara luas oleh pakar kimia organik. GC digunakan untuk senyawa yang volatil. Selanjutnya ada kromatografi gas padat atau sering disebut KGP. KGP menggunakan fase diam, padatan, dan mekanisme sorpsinya adalah adsorpsi permukaan. Pada kromatografi gas juga memiliki prinsip, yaitu teknik pemisahan di mana solut-solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Pada umumnya, solut juga akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya dan afinitasnya terhadap fase diam. Kromatografi gas juga memiliki keuntungan. Yang pertama, proses analisisnya cepat, biasanya dalam hitungan menit. Yang kedua, efisien, resolusinya tinggi. Yang ketiga, ada sensitif, dapat mendeteksi ppm atau part per million, bahkan ppb atau part per billion. Yang keempat, ada analisis kuantitatif dengan akurasi yang tinggi. Yang kelima, memerlukan sampel dalam jumlah kecil, umumnya dalam mikroliter. Yang keenam, handal dan relatif sederhana. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, tidak mahal. Nah, selain keuntungan dari kromatografi gas, ada juga kerugiannya teman-teman. Yang pertama, terbatas pada sampel-sampel yang mudah menguap. Yang kedua, tidak sesuai untuk sampel yang termolabil. Yang ketiga, cukup sulit untuk preparasi sampel dalam jumlah yang besar. Nah, di sini ada juga bagian-bagian dari kromatografi gas. Yang pertama, yang berwarna hijau ada carrier gas atau gas pembawa. Yang kedua, yang ada gambar seperti kupu-kupu, itu ada kontrolir atau regulator atau juga sering disebut pengatur tekanan. Yang ketiga, yang ada di atas sebelum ada gulungan itu ada yang namanya injektor. Yang keempat, ada yang gulungan itu namanya kolom atau sering disebut juga kolom. Yang kelima, ada yang sebelum tanda panah dan kotak itu sering juga disebut detektor. Yang keenam, yang seperti gunung itu ada namanya recorder atau pencatat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian dari kromatografi. Yang pertama ada gas pembawa, yang mana secara kimiawi harus inert dan tersedia dengan kemurnian yang cukup tinggi. Inert tidak boleh bereaksi dengan sampel dan fase diam. Yang kedua ada injektor. Yang pertama, tempat untuk menginjeksi sampel. Yang kedua, alat yang digunakan adalah mikrosiringe. Yang ketiga, ukuran sampel cairan 0,1 sampai 10 liter.
dan untuk gas 1-10 ml. Yang keempat, ada sampel diinjeksikan dengan mikrosiringa melewati penutup karet dekat bagian dalam kolom. Yang kelima, sampel tersebut lewat melalui penguap yang mengubah sampel menjadi gas. Yang keenam, ada penguap. Penguap ini harus bersuhu di atas 50 derajat Celcius di atas suhu titik didih dari seluruh jenis sampel. Yang ketujuh, ada sampel harus diinjeksikan secara cepat untuk menghindari penyebaran sebelum masuk kolom. Yang ketiga, ada kolom. Bentuk tabungnya ada berbentuk U, W, atau coil. Tabung dari stainless steel atau kaca. Terus juga ada jenis kolom. Yang pertama picking sama dengan 1-2 mili, diameter 0,3-1 mm. Untuk kapiler sama dengan 20 mili atau lebih, diameternya 0,1 mm. SCOT atau support content open tubular, diameternya dari 0,05 sampai 0,15 mm. Kolom adalah fase diam dari kromatografi gas. Fase diam sama dengan cairan atau padatan yang diletakkan pada padatan pendukung. Padatan pendukung atau tanah diatamea 91%, SiO2 5%, Al 2O3, 2% Fe2O3, 0,5% CaO, dan oksida-oksida lainnya. Kolom polar atau karbomax, Tmax-nya sama dengan 250 derajat Celcius. Kolom semipolar ada dionyl phthalate atau Tmax-nya sama dengan 270 derajat Celcius. Dan kolom nonpolar atau squalane C3OH62 heksametil tetrakosaan atau Tmax-nya sama dengan 250 derajat Celcius. Nah, yang terakhir ada detektor, yang mana detektor ini harus mempunyai kepekaan yang cukup tinggi untuk mendeteksi setiap komponen secara cepat dan akurat. Jenis detektor itu ada 3. Yang pertama, penghantar panas atau thermal conductivity detector atau TCD. Yang kedua, hydrogen flame atau flame photometry detector atau FPD. Dan yang terakhir ada flame ionization detector atau FID. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang tahapan cara menggunakan kromatografi gas. Yang pertama, lakukan proses preparasi sampel di awal jika memang dirasa membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika memang dirasa preparasi sampelnya sebentar, bisa dilakukan bersamaan dengan persiapan instrumen. Yang kedua, nyalakan UPS untuk antisipasi daya listrik turun atau mati ketika instrumen sedang digunakan. Yang ketiga, nyalakan komputer atau PC yang sebelumnya sudah dikonfigurasi untuk instrumen gas kromatografi. Yang keempat, buka katup gas atau flow controller pada instrumen ini untuk memastikan gas carrier bisa mengalir. Yang kelima, nyalakan instrumen gas kromatografi. Biasanya terdapat switch di bagian kiri atau belakang. Tunggu hingga instrumen menginisiasi komponen. Pada beberapa instrumen terhadap fitur self-testing sekitar beberapa menit. Selanjutnya ada beralih fokus ke komputer, buka aplikasi instrumen, pastikan komputer dan instrumen terhubung dan bisa berkomunikasi. Yang ketujuh, ada setting instrumen untuk melakukan conditioning. Proses ini biasanya akan mengatur suhu kolom pada rentan tertentu. Kita tunggu 20-30 menit sesuai dengan masing-masing merek instrumen. Atau pada kasus tertentu terdapat informasi bahwa instrumen sudah dalam kondisi ready.
Yang kedelapan, ada di sisi lain, jika Anda belum menyiapkan sampel, bisa dilakukan saat ini sambil menunggu instrumen ready. Kesembilan, pada bagian aplikasi setting identitas sampel yang akan dianalisis lengkap dengan informasi penting lainnya, seperti nama user, tanggal, metode, nama sampel, senyawa pada sampel, running time, holding time, retention time, dan lainnya. Jika dirasa semua persiapan untuk analisa sudah sesuai, tinggal running metode, instrumen, dan injeksikan sampel. Dan yang terakhir, kita tunggu hingga proses selesai dan menampilkan hasil pada layar komputer. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.